lupa. Bun. Wait, tama. Yung nandun. Kenapa kamu unmute? Hmm? Kenapa kamu unmute? Enggak. Buka dong. Lucu. Oh, ini. Ini aneh. Halo. Udah gede ya? Cool. Andito Iwono. Oke, keren. Oke, kayaknya bisa kita mulai ya. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Selamat menyambut akhir pekan dan selamat bergabung di acara ngobrol buku foto Latitude karya Mas Beni Sutrisno. Ngobrol buku foto ini merupakan acara rutin yang diselenggarakan oleh Gue Ari Galeri, sebuah toko buku, foto, dan penerbitan buku foto independen yang terletak di Pasar Santa. Biasanya acara ngobrol-ngobrol seperti ini tuh diadakan secara tatap langsung ya di Gue Ari Galeri, tetapi karena ada pandemi ini, akhirnya kita harus beralih nih di ruang digital. Tapi mudah-mudahan kita tetap semangat buat ngobrol-ngobrol. Perkenalkan, saya Denti Piawenastuti. Saya dapat kesempatan untuk menjadi moderator dalam diskusi malam hari ini. Sebenarnya saya deg-degan nih karena pembicaranya tokoh-tokoh senior di bidang fotografi yang tempat saya banyak belajar lah gitu. Tapi saya juga semangat karena kita bakalan ngobrolin sesuatu yang seru gitu tentang buku fotonya Latitude. Dan saya juga penasaran gitu dengan obrolan-obrolan dengan pembicara pada malam hari ini. Oke, diskusi malam hari ini selain disiarkan melalui Zoom, kita juga disiarkan di Facebook Gue Ari Galeri. Jadi saya mengucapkan selamat malam kepada teman-teman yang menyaksikan siaran malam hari ini melalui Facebook. Selamat bergabung di acara ngobrol buku foto ini. Nah, sesuai judulnya, malam hari ini kita akan ngobrolin ngobrol buku foto bersama teman-teman pembicara gitu. Pertama adalah fotografernya sendiri, yaitu Mas Beni Sutrisno. Selamat malam, Mas Beni. Apa kabarnya? Selamat malam, Denti. Sehat, Mas? Sehat, terima kasih. Oke. Mau memandu kita. Saya juga senang, Mas. Kedua adalah pembicara kedua kita, Mas John Surya Atmaja, atau yang biasa disapa Mas Gocin. Bang Gocin, halo. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Denti. Apa kabar? Baik, Abang. Abang gimana? Baik, makasih. Iya, biasanya infonya katanya Bang Gocin ini nggak suka kalau ngobrol-ngobrol melalui online. Tapi malam hari ini mau meluangkan waktu nih, senang banget jadi lebih ramai. Makasih ya, Bang. Sama-sama, biar belajar juga. Yang ketiga adalah Bang Andi Ari Setiadi, desainer foto buku foto Latitude dan juga pendiri Gue Ari Galeri. Selamat malam, Bang.
Selamat malam, Denti. Selamat malam semuanya. Di rumah aja, Bang. Apa aja nih, Denti? Iya, dan yang terakhir adalah yang udah nggak asing lagi nih, Bang Oscar Matuloh, kurator fotografi independen. Selamat malam, Bang Oscar. Selamat malam, Den. Lama nggak ketemu, Bang. Iya, sehat, Bang. Sorry ketemunya di layar kaca nih, Bang. Iya, iya. Jangan lupa pakai masker loh. Oke, teman-teman, malam hari ini kita bakalan ngobrolin soal buku foto Latitude. Kalau teman-teman mempunyai pertanyaan, silahkan meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Ada satu buku foto terbaik nih untuk penanya terbaik. Yang nanti mungkin Mas Benny bisa membantu memilih juga gitu. Jujur nih kalau buat saya sendiri, saya baru 2 hari nih Bang megang buku ini, kemarin dan hari ini gitu. Dan begitu bukunya datang, saya langsung wah terpana. Langsung kayaknya tuh setiap foto pengen saya nikmati berjam-jam karena memang gambar-gambarnya tuh sangat-sangat indah. Mengajak kita naik gunung, terus menyusuri kota-kota tua di berbagai belahan dunia. Dan ada juga menimbulkan persepsi yang saya nggak tahu nih, ada kesan sunyinya juga gitu yang nanti mungkin saya harus tanya langsung kepada fotografernya nih supaya saya nggak menerka-nerka gitu. Dan yang kedua kesan saya adalah saya membaca beberapa review kan bahwa buku foto ini tentang persahabatan dan perjalanan gitu. Nah saya sempat bertanya-tanya di mana nih persahabatannya gitu. Tapi kemudian setelah saya membaca kata pengantar dari Bang Oscar, kemudian juga saya mulai melihat foto itu dengan lebih pelan dan lebih menghayati satu persatu. Oke, saya mulai pelan-pelan menangkap maksudnya gitu. Dan sekarang mungkin karena ada fotografernya langsung, Mas Benny, mungkin bisa diceritakan Mas sebenarnya apa sih Mas yang ingin disampaikan melalui buku foto Latitude ini Mas? Terima kasih, Denti. Selamat malam semuanya, sahabat-sahabat saya. Ada itu senior saya, Mas Tunggul, alumni Jerman, yang selalu jadi mentor saya. Dan ada satu lagi, Pak Handito, Dr. Handito, itu pakar webinar. Jadi saya satu hari itu webinarnya bisa 3 kali, karena Pak Handito itu kalau siang webinar mengenai kerjaan rutin, kalau malam sekarang mulai webinar karena ajakan Bang Oscar. Jadi kalau malam bagian main, kalau siang bagian cari duit. Jadi buku ini sebenarnya kumpulan dari perjalanan saya dengan sahabat-sahabat saya yang menceburkan saya ke dunia fotografi. Sebenarnya saya terjun itu ke dunia fotografi juga by accident, karena mau cari hobi apa yang paling mengasihkan. Karena saya punya jiwa dari kecil itu senangnya main, dan saya udah keluar dari rumah mulai kelas 1 SMP, saya nggak tinggal di rumah orang tua karena ada masalah keluarga, jadi saya senangnya main. Jadi teman saya banyak sekali. Nah dari main itu banyak hal yang bisa kita dapat, mempelajari sifat orang, lalu kita juga harus tahu diri, jadi harus bisa jadi kalau orang Jawa bilang ngemong, jadi harus bisa ngalah, tidak boleh menang sendiri. Dan di dalam perjalanan ini tentu foto-foto itu ada juga melibatkan perjalanan saya dengan keluarga saya. Tapi semuanya angle-nya dari foto. Ini sebenarnya ide dari teman-teman saya sendiri, dari Bang Oscar, dari Bang J, lalu ada Krishna, lalu Gocin juga di sini ada, harus bikin buku. Saya bilang, wah belum waktunya sebenarnya kalau bikin buku ya. Kalau sendiri ya, kalau bikin buku rame-rame boleh lah. Tapi sendiri ini saya seperti harus bikin gitu loh. Sehingga kita menentukan judulnya aja, waktu itu kita tanya Bang Oscar, apa nih judulnya gitu loh. Jadi saya juga baru mengerti bahwa Latitude itu adalah karena perjalanan dari belahan dunia ke belahan dunia yang lain, dari belahan benua Amerika ke belahan benua Eropa, sampai ke benua Afrika dan Asia tentunya, dan itu kumpulan-kumpulan dari perjalanan keluarga maupun perjalanan dengan teman-teman. Syukur sekali karena teman-teman saya ini baik semuanya, termasuk Ari yang udah kita paksa harus bikin jadi, kalau nggak jadi kita gantung Ari itu. Jadi
kita berame-rame lah, bukan saya sendiri rame-rame, ini kerja kolektif yang sangat kolegial sekali. Tentu masih ada kurang banyak ya, tentunya kalau nggak salah mungkin nanti Bung John, Bung Gojin akan menjelaskan berapa ribu foto aslinya yang dikurasi oleh Bung John, ya kan, dan jadi berapa foto di buku ini. Dan hanya 14 foto yang dipamerkan. Nah, pameran ini kita tetap kita buka sampai dengan 14 Agustus. Nah, tentu ini karena akibat COVID, jadi tadinya mau dilakukan pembukaan itu secara fisik, tapi kita tidak diperbolehkan, sehingga pembukaannya waktu itu kita dengan seperti ini. Tentu manusia itu tidak bisa melepaskan physical experience-nya yang selama ini kita, apalagi orang Indonesia yang sering kumpul ya. Bang Tunggul tahulah, kita di alumni Jerman selalu kumpulnya tempat Bang Tunggul dengan makan singkong goreng pun sudah nikmat ya dengan kopi. Tapi harus fisikal, harus ketemu. Nah, dengan situasi seperti ini kita dipaksa ke dalam satu budaya baru, yaitu budaya tidak fisikal, tapi VidCon. Tentu rasanya ada kurangnya. Tapi tanpa mengurangi situasi, kita juga harus menghormati bahwa situasi ini karena kita harus lakukan. Ini kelihatannya banyak juga teman-teman saya dari alumni Jerman masuk nih. Saya mungkin tidak bisa bercerita panjang lebar karena dari kecil saya susah bicara, ya kan? Yang ada cuma nulis dan nyubit orang, kira-kira gitu. Saya kembalikan ke Denti, silakan Den. Oke Bang, dari hobinya main, kemudian diceburin teman-teman buat motret, tapi bisa bikin buku foto yang keren banget ya Bang ya. Wah, terima kasih nih. Kalau Mas Benny sendiri kan bukan aslinya, background-nya kan bukan fotografer ya Mas. Bukan. Gimana sih Mas Benny bisa dapat inspirasi, kemudian bisa menghasilkan foto-foto yang keren itu? Apakah pergaulan ini yang membentuk dan membantu Mas Benny di bidang fotografi, atau Mas Benny dapat inspirasi dari hal-hal lainnya, Mas? Jadi seharusnya saya ini berguru dengan teman-teman ini ya. Jadi yang nyemburin saya kebetulan sudah almarhum, yaitu Anto Suharjan, dan diantaranya ada satu lagi juga Julian Siombing, Denti mungkin kenal. Nah itu kita nggak pernah diajarin harus gimana. Jadi kita terjun seperti diterjunkan di pasar bebas itu, suruh motret semaunya, nanti kalau nggak ngerti, tanya baru dikasih tahu. Nah, di situ akhirnya proses pencarian itu semakin lebih natural gitu ya. Jadi tidak harus baca buku diktat, atau saya juga ada teman yang memberikan buku untuk basic fotografi, nggak pernah saya baca, lebih baik praktek di lapangan. Ini sebenarnya praktek di lapangan aja. Jadi motret apa aja boleh, nanti kalau kita nggak tahu, nanya ke J, nanya Julia, nanya Anto, pasti kasih tahu. Apalagi nanya Bang Oscar tuh yang selalu banyak kritik saya ngajarin gimana caranya motret gitu. Jadi itu yang saya dapat. Ya, oke Mas Benny, makasih Mas. Nanti kita akan nanya-nanya lagi nih sama Mas Benny. Kita juga buka kesempatan buat teman-teman yang hadir di ruang meeting ini buat nanya ke Mas Benny, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar, atau bisa angkat tangan, bisa raise hand, nanti kita nyalakan videonya dan bisa nanya langsung gitu. Jadi seperti tadi Mas Benny udah bilang ya, kalau pamerannya itu masih ada di Rumah Main di Menteng ya Mas, sampai 14 Agustus. Ya. Dan buku foto ini diterbitkan bersamaan dengan ulang tahun Mas Benny tanggal 14 Juli yang lalu. Selamat ulang tahun Mas Benny, walaupun udah terlambat. Ya, jadi Liberté. Buku foto ini setebal 159 halaman yang menceritakan perjalanan panjang Mas Benny ke lebih dari 50 kota di 5 benua gitu. Dan aku akan ke
ke narasumber selanjutnya, Bang Gocin. Bang, perjalanan 50 kota di 5 benua ini kan sangat-sangat panjang dan pasti menghasilkan banyak sekali foto, Bang. Bagaimana caranya Bang Gocin nih sebagai kurator memilih foto-foto dan seberapa besar sih Mas Beni terlibat dalam pemilihan foto ini? Iya, makasih. Sebenarnya proses pemilihannya seperti seleksi foto biasa dalam pembuatan buku foto, dan kebetulan fotografernya sendiri di sini tidak terlibat dalam pemilihan foto. Jadi Mas Beni mempercayakan kepada saya dibantu oleh teman-teman tim buku juga, jadi saya nggak sendirian sebenarnya. Itu jumlah foto yang kita terima memang cukup banyak ya, sekitar 64.000 foto dari seluruh perjalanan fotografi Mas Beni ini. Wow. Yang akhirnya tertuang dalam buku hanya sekitar 170 foto. Itu jadi melalui beberapa tahap. Pertama, istilahnya saya scan cepat aja. Dari 64.000 foto itu terpilihlah sekitar 1.000 foto. Dari 1.000 foto itu kita pilih lagi, terpilihlah sekitar finalnya hampir 300 foto lah. Dari situ baru saya dengan tim buku benar-benar memilih lagi untuk yang menjadi 170-an ini yang tertuang dalam buku ini. Jadi kurang lebih proses pemilihannya sih seperti itu. Waktu yang saya perlukan waktu itu yang saya punya hanya sekitar 2 minggu, 3 minggu lah maksimal waktu itu. Jadi dalam 3 minggu itu kita seleksi foto dari sekian banyak menjadi akhirnya final yang tertuang dalam buku ini kurang lebih 170-an foto. Kurang lebih sih begitu, Denti. Ya, Bang Gocin, ini kan berarti mengerjakannya selama pandemi ya. Biasanya kan kita memilih foto itu ketemu fotografernya, kemudian ngobrolin dan memilih foto tuh langsung tatap muka gitu. Dengan situasi pandemi ini bagaimana Bang menyiasatinya, Bang? Rasanya kalau dalam pemilihan foto ini pandemi nggak terlalu berbeda banyak ya. Bedanya kita nggak ketemu fisik dengan fotografernya. Tapi dengan tim kecil ini sebenarnya kita masih ketemu. Jadi kita bikin jadwal setelah saya beberapa hari pemilihan foto, kita ketemu. Beberapa hari pemilihan foto, kita ketemu. Jadi proses seleksinya sendiri tidak terlalu terpengaruh oleh pandemi ini sebenarnya. Oke, ya kalau aku lihat dari foto-fotonya ini kan sebenarnya ada perasaan saya nggak tahu nih Bang, mungkin tolong dikoreksi juga kalau salah, tapi kan banyak foto-foto yang warnanya gelap dan ada kesan-kesan kesendirian di situ gitu. Kalau saya berusaha memahami ya mungkin karena ada perasaan kehilangan juga dari Mas Beni dengan sahabat-sahabatnya. Tapi kalau dari kuratornya sendiri sebenarnya mood apa sih yang mau dibangun di buku foto ini? Sebenarnya nggak ada arah ke pemilihan foto hening, sepi atau gelap ya. Itu sebenarnya kita random aja. Memang proses seleksinya itu sendiri juga kita nggak mengarahkan untuk foto ini nantinya akan moodnya seperti apa. Saya juga bilang sama Mas Beni, nanti bukunya tidak berdasarkan kronologis waktu dan lokasi, jadi random aja. Jadi benar-benar ini buku kita bikin alurnya sedemikian rupa, tidak berdasarkan kronologi waktu dan misalnya lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3 itu nggak. Jadi kita benar-benar random dari halaman depan sampai halaman belakang, itu bisa kronologisnya acak, lokasinya juga acak. Sedemikian rupa disusun oleh tim dan akhirnya dieksekusi oleh Ari dengan ciamik menurut saya. Akhirnya jadilah kompilasi ini gitu. Kurang lebih sih gitu, Denti. Oke, nah kita langsung ngobrol nih kalau gitu ke Bang Ari. Bang Ari,
gimana sih Bang Ari? Tentu aja kan desainer buku foto nih yang jadi pintu terakhir ya, menggabungkan semua ide-ide dari Mas Beni, kemudian dari Bang Gocin, kemudian direalisasikan lah menjadi karya yang bisa kita pegang, bisa kita bolak-balik gitu. Bisa diceritain nggak Bang proses pembuatan buku foto ini Bang? Oke, makasih Denti. Selamat malam semuanya. Jadi gini, menurut gue buku ini adalah buku lahir karena adanya sebuah persahabatan. Bicara persahabatan, bicara sebuah pertemuan. Jadi pertama kali gue tahu nama Mas Beni itu dari buku Julian Siombing ini. Ini terbitan dari GFJ tahun 2013. Ini adalah gambar foto pertama yang gue lihat dari karya Mas Beni. Ini difoto di Bali. Tapi gue nggak tahu yang mana sih yang namanya Beni Sutrisno gitu ya. Kemudian pertemuan berikutnya itu 29 Juni tahun 2013 kalau nggak salah, waktu itu ada acara pertunjukan Arya di Monas. Akhirnya gue ngelihat ada satu orang bawa denteng kamera, oh ini namanya Mas Beni gitu ya. Tapi itu belum kenal. Terus mulai main dengan Mas Beni itu peristiwanya juga unik menurut gue. Itu gue ada ekspedisi Maritim Timur Nusantara, kebetulan kita masuk Pulau Banda dan itu nabrak tiang listrik, terus satu banda. Kemudian keesokan harinya akhirnya saya lagi motret gitu ya, tiba-tiba ketemu ada motor gitu lewat, tiba-tiba saya lihat ada Bang Monty sama Mas Beni boncengan gitu. Nah itulah main pertama saya dengan Mas Beni gitu ya. Malam itu akhirnya kita makan bareng, terus ketemu ngobrol segala macam. Terus bicara lagi perjalanan saya sebagai desainer dengan Mas Beni, ini buku pertama yang saya lihat buku fotonya. Kemudian berlanjut lagi waktu itu buku yang kedua, ini Musik untuk Demokrasi. Di sini juga ada karya dari Mas Beni gitu. Terus berjalannya waktu, kemudian buku berikutnya yang saya sempat bantuin itu adalah buku Lo Intrik. Itu perjalanan di Lomantang. Itu tahun 2000 berapa ya, 18 ya 18. Kemudian berikutnya itu buku ini Antartik, ini terbit tahun 2020 bulan Februari ya. Jadi sebenarnya dari situ saya udah mulai ngerasain karya-karya foto dari Mas Beni gitu. Terus saya udah yakin bahwa nih orang mesti bikin buku gitu ya, supaya karyanya itu terutuh gitu, karena berdasarkan perjalanan yang saya lihat gitu kan, Mas Beni kayak layak untuk dibukuin gitu ya. Cuman saya nunggu aja gitu kapan sih sebenarnya ini bakal dibukuin gitu ya. Terus pandemi, terus akhirnya dapat kabar dari Mas Gun waktu itu pertengahan bulan Juni kalau nggak salah, bahwa ada bikin buku nih. Terus agak kaget gitu, gile pandemi gini ada yang berani bikin buku gitu ya. Terus akhirnya kita ketemuan, oh ternyata Mas Beni yang pengen bikin buku gitu ya. Cuman wah ini pasti bakal keren sih. Terus akhirnya ketemuan itu gue sempet nggak keluar kemana-mana gitu selama 3 bulan. Akhirnya berani untuk keluar karena untuk Mas Beni gitu ya. Akhirnya ketemuan, terus beberapa kali proses dengan Bang Gocin. Terus kalau dari kita lihat ininya kali ya, boleh ngelihat slide bukunya. Nah, ini covernya. Nih, jadi waktu itu penentuannya pengennya kayaknya lebih menarik sebetulnya. Alasannya kenapa ya? Karena kayaknya kalau foto gimana ya? Ada sebenarnya beberapa pilihan waktu itu jadi cover. Cuman akhirnya kita sepakat bareng bahwa judul yang lebih diutamain dan nama fotografernya, karena menurut gue sih kalau misalkan cuma judul sama nama tuh dia lebih kayak buku ini lebih legend gitu ya. Terus bahan dari bukunya adalah hardcover, kemudian dari bahan kain. Sebenarnya waktu itu pengen bahannya dari jeans gitu ya. Cuman akhirnya jadinya kain warna hitam. Terus isinya isi aja. Oke. Jadi konsepnya sebetulnya Latitude itu kan dia membelah
kutub utara dan kutub selatan gitu, jadi kayak dibagi dua gitu, atas dan bawah. Digedein dikit kali ya. Nah, ini foto pertamanya, karena ini waktu itu Mas Benny yang pertama kali motret kok nggak salah. Itu ini. Iya, betul. Ya kan, Mas Benny ya? Oke. Terus, Betul. ya. Ini bisa kita lihat foto-fotonya. Ini ada di halaman ini ada pengantar dari Bang Oscar. Foto merah putih tadi pertemuan pertama dengan siapa? Dengan Anto. ya. Gue nggak pernah ketemu kayaknya dengan Mas Anto itu. Makanya Udah almarhum. Udah almarhum. Terus promo. Jadi polanya ada pola pairing, kemudian ada pola yang 3, ada yang pola 1. Di buku foto ini ada beberapa negara, ada di Antartik, ada di West Bank, ada di Bromo, Brazil, Jepang, Ternate, NTT, Nepal, ada di Arab Saudi, ada di Jogja, ada di Jordan, Yerusalem, ada di Argentina, ada di Chile, ada di Italia, ada di Jerman, ada Turki, ada Cina, ada Bali, ada Kalimantan Tengah, ada di Maluku, ada di Banda Neira, ada di Hong Kong, ada di Jakarta, ada di Jawa Tengah, Australia, Jepang. Semuanya aja, cepet aja. Biar yang lainnya semua pada lihat. Di buku foto ini juga ada beberapa teks itu dari para sahabat, yaitu dari John Soratmaja, kemudian ada dari Chris Warnoko, kemudian ada dari Bang Oscar, kemudian ada dari Yoriantar. Ini geng-geng main. Proses pengerjaan buku ini menurut gue sangat menarik karena pertama pandemi, baru pertama kali ngerjain buku fotografi selama pandemi. Ini buku Latitude ini. Ya, saya udah pernah lihat bukunya. Udah pernah lihat bukunya. Kali. Kasihin aja. Gila, ngecek. Ukuran dari buku 32 kali 31 cm. Isi menggunakan kertas Garda. Yang Jesus mati. Ada foto yang Jesus mati. Ada. Udah lewat kayaknya. Kamu kenapa ada yang presiden Jepang? Ya, Jepang. Ya, itu foto penutup. Nah, ini foto penutupnya. Nah, di bagian buku ini juga ada foto-foto kayak behind the scene-nya sama teman-teman. Ini semua foto juga seluruh foto yang ada behind the scene adalah difoto oleh Mas. Ada sih di bukunya, lihat di buku. Oke, nanti kurang lebih itu kali ya. Dari buku. Bang Ari. Bang, kalau dari bentuk dan ukurannya kan ini gede banget ya Bang, dan warnanya tuh warnanya hitam gitu covernya Bang. Mungkin bisa diceritain Bang, kenapa ngasih warnanya dominan di covernya nih hitam, bukan dominan, iya memang dominan ya hitam, kemudian di dalamnya nih apa sih nih Bang sebenarnya nih Bang? Nah, ini menurut gue Bang, ada cerita apa nih Bang? Nggak ada lebih misterius aja sih menurut gue. Kalau hitam tuh lebih gagah gitu ya, karena perjalanan panjang menurut gue harus diakhiri disimpulkan dengan sesuatu yang lebih gagah gitu. Jadi menurut gue hitam tuh kayak kokoh gitu, mapan gitu ya. Dan menurut gue dari perjalanan Mas Benny fotografi ini, menurut gue dia udah naik level yang lebih tinggi gitu ya, karena dia udah mampu membungkus seluruh karyanya menjadi buku fotografi tunggalnya Mas Benny gitu. Terus di skiblatnya itu yang menarik adalah kejutan ketika gue pertama kali lihat buku ini juga, begitu proses cetak selesai, begitu gue buka, kejutannya adalah di skiblat menurut gue, karena di situ ada skiblatnya
Jadi itu foto di Antartik itu sebenarnya itu di inverse terus pakai tinta silver. Itu misalnya bisa dilihat langsung sih sebenarnya. Itu menurut gue itu kejutan dari buku itu ketika kita ngerasain pertama kali ngebuka itu ada di skiblat itu gitu. Baru orang akan masuk ke dalam halaman-halaman berikutnya. Oke, jadi foto ya, keren banget sih. Hitam putih begini nih kalau teman-teman mau lihat. Ini yang milih Bang Ari atau ada proses diskusi sih Bang dengan teman-teman yang lain? Teman-teman yang lain sebenarnya di buku ini kita juga dibantuin sama Gunawan, terutama yang paling bantuin banget Gunawan. Kemudian ada Diki Halim, itu bagian tipografinya. Terus ada juga Ocha, terus ada juga translatornya Henny Roland gitu. Jadi ini kerja tim banget sih sebenarnya. Oke, ya. Walaupun pandemi tapi bisa maksimal gitu. Iya, oke. Thank you Bang Ari. Kita ke Bang Oscar nih sekarang. Bang Oscar, buku foto ini kan cerita soal persahabatan dan perjalanan gitu ya Bang. Dan Abang juga nyebutin geng main itu di kata pengantar Abang. Dan kalau kita tahu gitu kan geng main ini terdiri dari berbagai latar belakang ya Bang. Ada yang sutradara, ada yang seperti Mas Benny dari background-nya bisnis mungkin, terus ada fotojurnalis juga gitu dan berbagai latar belakang. Gimana sih Bang fotografi kok bisa menyatukan teman-teman yang dari berbagai latar belakang ini jadi satu geng gitu Bang? Ya, terima kasih Denti. Selamat malam buat teman-teman semua. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa buku ini memang adalah satu buku yang subjektif gitu ya. Buku yang subjektif ini memang dekat dengan satu pendekatan yang kita kenal sebagai pendekatan personal. Dan buku yang mempunyai pendekatan personal itu, kadang-kadang dia mempunyai satu benang merah ketika kita berkunjung atau jalan ke satu lokasi yang sejuta umat gitu. Image-nya mungkin sejuta umat. Tapi kita ngelihat di situ bahwa setiap orang punya subjektivitasnya sendiri terhadap sebuah image yang kira-kira akan dipotret gitu ya. Nah, ini kemudian juga menjadi perbincangan dengan teman-teman dan akhirnya kemudian kurator memutuskan untuk mencoba mengangkat kisah-kisah persahabatan ini menjadi sebuah pertalian dalam fotografi. Nah, itu asumsinya. Lalu kita melihat juga bahwa buku ini dalam perjalanan waktu, dia adalah bagian dari sisi pribadi yang berkaitan dengan kehidupan 24 jam dari seseorang. Kebetulan Mas Benny juga sehari-hari adalah seorang yang berkecimpung dalam industri yang mempekerjakan sekitar 10.000 karyawan di dalam perusahaan dan mungkin pabrikan-pabrikan tekstil yang dia pimpin gitu loh. Jadi kita bisa ngelihat ada satu sudut yang lain juga gitu ya. Jadi yang mungkin bisa tersampaikan melalui sebuah pendekatan fotografi. Hilang suaranya. Hah? Hilang nih. Sekarang kedengaran nggak, Mas? Ben, kedengaran nggak? Kedengaran Bang Oscar. Ya, kedengaran sekarang. Oke. Nah, jadi dalam hal ini kita mencoba melihat ke dalam satu perjalanan seseorang dalam kurun waktu bekerja dan garis miring. Jadi kita bisa ngelihat bahwa kurator kemudian berdiskusi dengan teman-teman dan kita bisa mendapatkan sebuah benang merah bahwa fotografi yang ditampilkan sebagai karya subjektivitas dari Mas Benny ini itu berkaitan juga ternyata dengan sebuah perjalanan waktu yang kita kenal sebagai hari ulang tahun gitu. Nah, hari ulang tahun ini kebetulan juga menarik mundur sebuah kisah ke dalam perjalanan-perjalanan sejak tidak lagi tinggal di rumah, SMP kelas 1 sudah berpisah, kenal dengan teman-teman, gaul dimanapun gitu ya, sehingga banyak pelajaran-pelajaran hidup yang tanpa terasa itu juga nanti terwakili oleh gambar-gambar yang dipotret oleh Mas Benny, baik sadar ataupun tidak sadar. Jadi kita bisa melihat di sini perjalanan waktu kemudian bergulir sampai kemudian Mas Benny juga terlibat dalam aktivitas
politik tanda petik yang positif, karena pada tahun 70-an, sebelum tahun 70-an, 68 dan sebagainya, berkenalan dengan salah seorang tokoh mahasiswa yang kemudian menjadi sahabat karibnya gitu ya. Itu namanya Bram Sakir. Kebetulan saya pribadi juga kenal gitu ya. Tokoh ini banyak juga menginspirasi dari sudut kritis terhadap pemerintahan, khususnya pemerintahan Orde Baru ketika itu. Jadi kita mengenal di sini ada macam-macam nih, nggak sekedar sebuah pendekatan pekerjaan profesi bisnis saja, tapi juga pendapat-pendapat pribadi yang dikaitkan dengan aktivitas sebagai seorang aktivis gitu ya. Sehingga kemudian sekolah ke Jerman, dan di sini saya mendapatkan sebuah cerita juga yang berkaitan dengan ulang tahun itu adalah Mas Benny ini kebetulan dalam suatu perjalanan di Jerman selalu kangen sama keluarga, sahabat-sahabat. Jadi pada satu waktu kadang-kadang setiap tahun selalu berusaha ngabur dari Jerman menuju ke Perancis gitu ya, naik kereta api, melihat kembang api. Itu kebetulan selalu jatuhnya pada Bastille Day, hari Bastille ya. Itu satu penjara yang diruntuhkan oleh masyarakat yang menandai satu cerita dari Revolusi Prancis gitu. Jadi Mas Benny lahir pada 14 Juli 70 tahun yang lalu gitu ya. Nah, ini kebetulan menyangkut dengan semua kisah yang menjadi semboyan dari Revolusi Prancis. Jadi di situ ada liberté, ada égalité, ada fraternité. Jadi kesetaraan, persaudaraan. Nah, ini yang kemudian saya lihat juga dari foto-foto, sehingga kita nggak peduli foto ini secara teknis dan sebagainya, tapi menyangkut sebuah pesan pribadi. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat kaitan dari foto-foto ini adalah rasa persahabatan yang muncul dari Bromo, muncul dari negara-negara di mana Mas Benny pergi, walaupun tidak bersama dengan kawan-kawannya, tapi juga dengan keluarga, karena keluarga inti adalah bagian dari kehidupan yang dijalani sehari-hari. Nah, ini yang saya lihat menjadi satu hal yang menarik, dan juga satu keberanian untuk Mas Benny sendiri sama sekali tidak terlibat untuk mencampuri urusan-urusan yang berkaitan dengan kreativitas yang dilakukan oleh kurator, desainer, dan semua tim yang berhubungan dengan praproduksinya. Sehingga kita bisa melihat di sini adalah satu pendapat, satu benang merah dari persahabatan, dan kita bisa melihat semboyan Revolusi Perancis ini kebetulan juga dekat dengan jalan yang kemudian dilakukan oleh teman-teman seangkatan Mas Benny sebagai aktivis anti-rejim Orde Baru waktu itu ya. Sehingga kita bisa melihat agak mirip kan ceritanya dari Revolusi Perancis, gerakan reformasi, dan anak-anak muda yang harus selalu kritis terhadap itu. Nah, ini yang mungkin menjadi satu bentuk lain yang menjadi kekuatan dari foto-foto yang ditampilkan. Kita mungkin ngelihat katakan kayak Pudong di Shanghai gitu ya. Ya 2 juta orang motret gitu. Cuman setiap orang punya pengalamannya sendiri. Nah, ini yang barangkali menurut saya menarik ya. Sehingga latitude ini memisahkan garis lintang yang memisahkan utara selatan, garis bujur yang memisahkan timur dan barat. Tapi semua kita hidup di satu dunia yang sama. Dunia di mana semua kita dilahirkan sama dan merdeka. Kira-kira gitu. Oke, Bang. Ini kalau aku bisa kutip dari tulisan Bang Oscar, ini ada kalimat yang menarik. Perjalanan fotografi bukanlah medan perburuan objek. Ini adalah ajang untuk mempererat persahabatan agar terasa lebih dalam. Kalau Bang Oscar bisa cerita, Bang, gimana sih caranya masing-masing dari geng main ini, gitu, terutama dari Mas Benny juga, mungkin dari persahabatan yang udah terjalin selama ini, gimana caranya mengasah kepekaan gitu, Bang Oscar, sehingga foto-foto yang tampil ya bisa seperti yang kita lihat di buku ini. Nah, ini kita bisa lihat ya, jadi ada beberapa tadi sudah diperlihatkan oleh Ari tadi,
halaman-halaman buku yang sudah tercetak gitu ya. Dan kita juga bisa, saya sendiri juga bisa ngerasain bahwa dalam satu perjalanan, kadang-kadang kita melihat satu objek yang sama gitu ya. Tapi nggak begitu mudah untuk merubah objek itu menjadi subjek. Nah, sehingga di sini dibutuhkan satu kayak semacam feeling gitu ya. Dan tentu satu sikap personality, kepribadian untuk kita dengan yakin bahwa ini adalah perwakilan yang ingin gua abadikan. Jadi imaji yang kita lihat dari sebuah lokasi itu nggak pernah akan bisa terduakan gitu ya. Kalau Roland Barthes selalu ngomong bahwa satu titik mungkin dipotret oleh orang yang berbeda, itu selalu akan berbeda hasilnya gitu ya. Tapi catatannya adalah sepanjang muatan-muatan personalnya masuk ke dalam karya itu. Kita bisa ngelihat di sini bahwa kita nggak memanfaatkan mata orang lain untuk memotretnya. Kita harus dengan yakin mengabadikan itu sebagai satu bentuk perwakilan dari perasaan kita, dari komentar kita terhadap lingkungan itu. Nah, ini yang menurut saya menarik ya, menarik, dan ini dilakukan oleh Mas Benny juga. Tadi udah disebutkan dalam awal pengantar tadi bahwa Mas Benny nggak pernah tuh ada seseorang untuk Mas motret tuh caranya gini. Enggak. Ini dicari dengan waktu gitu. Sampai akhirnya waktu memutuskan bahwa ini saatnya. Mungkin gitu kan. Now it's the time. Gitu kan. Kata Charlie Parker ya. Kira-kira. Nah, nada-nada ini menjadi sebuah lagu yang sangat menarik untuk bisa kita dengarkan karena dia mengandung apa yang disebutkan oleh Revolusi Perancis tadi. Oke. Thank you Bang Oscar. Ini kita mungkin mau bacain dulu nih, udah ada beberapa komentar di kolom chat. Kami mengajak teman-teman yang hadir dalam ruangan diskusi ini buat kalau mau bertanya atau mau memberikan komentar, silakan meninggalkan di kolom chat. Nanti Mas Benny akan memilih satu pertanyaan terbaik untuk mendapatkan buku. Jadi kapan lagi nih kesempatan banget nih buat dapat buku yang dari Mas Benny langsung gitu. Ini udah ada beberapa yang menyapa Mas Benny, ada Gatot Subroto, malam Om Benny, izin ikut mendengarkan. Kemudian dari Koramen Haulian, selamat sore semua, salam sehat selalu. Ada dari Evi Arbay, congratulations untuk buku dan pameran Latitude Mas Benny. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mas Gatot Subroto. Mas Benny selama perjalanannya melihat dunia biasanya selalu berjalan bersama teman-temannya, bahkan di buku ini pun tentang persahabatan. Tetapi secara sekilas saya melihat dan merasakan secara cepat justru seolah seperti melakukan perjalanan spiritual sendirian. Kesan-kesan fotonya banyak yang terasa sepi dan sendiri. Apakah ini konsep yang memang diniatkan dalam buku ini, atau Mas Benny secara intuitif dalam memotret selalu tertarik merekam foto-foto dan momen yang terasa sendiri, meskipun di tengah keramaian, bahkan di tempat-tempat tujuan wisata yang sudah terkenal? Silahkan, mungkin Mas Benny bisa merespon, Mas. Dari Gatot tadi, Mas Gatot ya. Iya. Jadi ada berapa tadi Koramen itu teman saya satu kota kuliah di Aachen dulu. Terima kasih nih udah hadir, Kor. Biasanya kita liso ya, ngebir ya. Paulaner, Koramen, Paulaner. Sementara Gatot saya belum kenal nih Gatot nih. Tapi pertanyaannya bagus kata tadi, kenapa selalu sepi? Sebenarnya sepi itu ada kan karena ada yang rame gitu ya. Jadi ngelihatnya, jadi harusnya jadi nggak apa-apa dong. Sepi itu kan yang dicari sepi atau rame itu menurut saya relatif ya. Di tempat rame kita bisa sepi, ya kan? Di tempat sepi kita bisa rame sendiri. Jadi itu pertanyaan yang bagus. Kalau ada yang lain pertanyaan? Oke. Dari banyak
tempat yang udah dikunjungi, kalau menurut Mas Benny, mana sih yang paling menarik, Mas? Atau yang punya cerita berkesan buat Mas Benny? Nah, itu tergantung ini ya, apa kebutuhannya. Kalau ada beberapa yang misalnya kita perjalanan spiritual, misalnya ada ke Yerusalem, ada ke Mekah. Tapi kalau kita mau melihat sesuatu keindahan alam, misalnya itu di Nepal juga bagus. Nepal udah sama Bang Oscar juga kita perjalanan itu. Sesuatu yang sepi, dan disitulah mungkin kesan foto dianggapnya sepi ya. Memang tempatnya sepi-sepi. Soalnya di tempat yang sepi banget itu memang di Antartika. Kita bisa nggak dengar apa-apa, karena nggak ada mobil kan, nggak ada cahaya lampu listrik, betul-betul sepi. Kalau kita diam di Antartika ya nggak ada kedengaran apa-apa, hanya gemericik air karena kapalnya jalan. Kalau kapalnya diam ya sepi, ya karena kalau nggak ada ombak. Nah, itulah betul-betul sepinya dunia itu ya di Antartika itu menurut saya. Jadi saya bukan senang sepi. Kalau sepi saya juga, karena biasa saya rame karena saya dibesarkan, rumah saya dekat rumah Bang Oscar dulu di Pasar Baru Selatan. Biasanya tempat paling rame dulu di Jakarta zaman saya itu paling rame Pasar Baru Selatan sebelum ada mall bermacam-macam. Jadi kemungkinan sepi itu menurut saya bisa dirasakan. Kalau rame kan kita kurang merasakannya. Jadi sensitivity itu biasanya keluarnya pada saat sepi. Ya, apakah itu rasa angin berembus atau panas terik yang menyengat, itu kalau lagi sepi. Kalau lagi rame nggak kerasa itu. Coba kalau kita lagi rame-rame nih, kita jalan kaki rame-rame panas pun rasanya dingin kan. Coba sendiri, sepi kan, itu baru terasa panasnya. Itu Deti. Ya, ini kalau aku baca di bukunya waktu diajakin ke Antartik ini, Mas Benny ini ngedadak banget dan langsung mau ya, Mas. Waktu itu Ya. kenapa, Mas? Kok akhirnya diajakin Mas Jay kalau nggak salah, kemudian langsung oke gitu. Jadi sebenarnya itu kecelakaan, tapi kecelakaan yang saya nggak bisa nolak. Kalau yang minta Mas Jay gimana nolaknya? Dan itu kan bagian daripada persahabatan. Disitulah kita bersahabat itu memang yang saya ceritakan tadi. Kita harus saling ngomong, harus saling mensupport ya, mensupport. Sepanjang kita bisa ya, kita harus support. Dan solidaritas itu adanya di situ. Solidarity di situ. Ya memang kalau suruh saya bilang ke Mas J, saya suruh ngulangi lagi, dibayarin pun nggak mau saya itu. Perjalanan yang begitu bukan jauhnya, begitu berat lah, sangat berat. Baik berangkat maupun selama di sana itu berat sekali. Ya kan? Dingin banget ya, Mas, minus 30 derajat kalau nggak salah, Mas. Iya, pertama dingin. Mas J aja lebih muda. Satu saat dia nggak berani turun juga. Oke. Mungkin aku nanya nih ke Mas Gocin, Bang Gocin, Bang, apakah memang suasana apa yang tadi disebutkan ya, sepi sendiri itu tergambar dari semua foto-foto yang berapa tadi, ribuan itu, Bang? Apakah kemudian akhirnya itu yang terasa dalam buku ini gitu? Apakah foto-foto sendiri itu memang terpengaruh dari personality atau gimana sih, Bang? Sebagai kurator mungkin ada pengalaman terkait hal ini, Bang? Iya, makasih pertanyaannya. Sebenarnya nggak ada niatan secara langsung untuk kita mengarahkan pemilihan foto itu untuk jadi akhirnya ke foto-foto yang bernuansa sepi ya. Cuman seperti tadi Oscar bilang, kadang ada di satu tempat yang udah sejuta umat lihat, kita nggak akan pilih gambar yang seperti itu lagi. Gitu. Memang kita berusaha menampilkan foto Mas Benny dari sisi lain perjalanan yang biasa orang lain lakukan. Gitu. Bisa aja tempat itu sebenarnya banyak orang sudah mengunjunginya. Cuman di situ kita cari gambar yang memang justru kalau bisa
angle yang jarang gitu. Jadi kalau misalnya Denti sempat lihat ada foto Ka'bah di situ, Ya. Mas Benny punya banyak sekali foto Ka'bah saya lihat. Tapi kan kita nggak mau nampilin foto Ka'bah yang itu lagi. Dapatlah saya secara nggak sengaja, Mas Benny punya dari suatu tower di dekat Ka'bah, dia memotret ke bawah. Itu sih saya rasa jarang ya orang lihat foto itu ya. Itu salah satunya. Terus misalnya Pudong Shanghai juga. Orang punya banyak sekali postcard, banyak sekali mengenai Pudong Shanghai. Tapi kan yang gambarnya seperti itu kan belum pernah ada gitu. Jadi memang kita nggak secara sengaja mencari foto yang bernuansa moodnya sepi atau apa tadi istilahnya Denti bilang ya pokoknya seperti sepi gitu ya, dingin gitu segala macam. Sebenarnya niatan kita hanya mencari foto di satu tempat yang udah sejuta umat orang lihat, tapi dari angle yang lain sih. Sebenarnya gitu aja sih. Oke. Bang, mungkin ada masukan nih kalau dari Bang Gocin. Pasti di antara teman-teman saya sendiri itu suka banget nih melakukan perjalanan dan memotret gitu. Gimana sih Bang tips-tipsnya gitu memilih foto? Tadi Abang udah nyebutin pilih yang jarang gitu ya. Sebenarnya ada cara-cara lain nggak sih dalam mengkurasi foto perjalanan yang biasanya banyak itu kemudian menjadi satu karya itu seperti apa Bang? Sebenarnya nggak ada, it's either this or that ya. Jadi kalau untuk Mas Benny ini juga ada pertimbangan karena kita secara personal mengenal pribadi Mas Benny. Jadi kita tahu kalau kita pilih foto juga senggangannya yang mendekati dengan kepribadian dan gambar yang dia suka. Kira-kira sih begitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya Denti juga akan suatu hari memilih foto-foto perjalanannya, sebenarnya itu kembali lagi ke Denti sendiri. Kalau Denti memang mau ngasih lihat bahwa I've been there untuk dilihat banyak orang bahwa di tempat yang sejuta umat itu ya nggak ada masalah. Itu pribadi soalnya. Ada orang yang senang di kolong Eiffel yang udah sejuta umat orang motret begitu, dia tetap pengen karena dia pengen ngasih lihat bahwa I've been there. Dikangkangin oleh si Eiffel itu misalnya. Ada orang yang nggak mau, dia cari Eiffel sampai berkabut, sampai Eiffelnya nggak jelas, tapi itu Eiffel. Misalnya begitu. Jadi itu kembali lagi ke pribadi masing-masing si pemilik gambar itu sendiri bagaimana dia mau ditampilkan. Oke, tidak ada resep, nggak ada resep yang pasti ya Bang ya? Nggak ada. Itu pribadi sih kayak gitu. Sekali tadi Oscar bilang subjektivitas dalam pemilihan foto itu emang ya itulah gitulah untuk menampilkan sifat dari gambar itu sendiri. Oke, ya kita bacain lagi di kolom komentar ada yang bertanya dari Utami Gojali. Halo Om Benny, saya Utami mau tanya tujuan Om Benny memotret itu untuk apa sih gitu dan apa yang Om Benny rasakan ketika memotret? Waduh, tujuannya ya. Tujuannya sih sebenarnya main. Motret itu tujuan kedua. Yang pertama main. Jadi kita ini kalau nggak ketemu seminggu itu rasanya ada yang kurang. Ya kan? Padahal kalau kita ketemu yang kita ngomongin itu aja diulang-ulang bolak-balik. Seperti kaset yang di rewind balikin lagi. Tapi ya itulah bagian daripada interaksi sahabat yang pas. Kan sahabat tuh mungkin melebihi, menurut saya, melebihi hubungan kita dengan saudara sendiri padahal. Karena mungkin dengan saudara mungkin jarang ketemu ya, tapi dengan sahabat sering ketemu. Dan tujuannya memang main. Nah, tujuan kedua baru motret. Itu jawabannya. Ini ada pertanyaan nih dari Zulkifar Arif. Apakah sebelum mengambil proses foto sudah ditentukan tema untuk buku ini? Atau foto dulu dikumpulin, kemudian baru ditentukan temanya? Ini kayaknya tadi udah sempat disebut ya sama Bang Gocin ya, bahwa ini udah perjalanan panjang, kemudian baru diseleksi gitu ya. Terus berapa lama sih proses pengambilan foto untuk jadi buku ini? Apakah suka duka dalam mengambil fotonya? Mas Benny bisa cerita mungkin, Mas Benny? Prosesnya pendek sekali karena sudah ada
deadline-nya kan tanggal 14 Juli. Ya, deadline-nya 14 Juli. Jadi kita hitung mundur. Jadi teman-teman juga stres juga sebetulnya itu. Karena saya kan nggak ikut proses. Saya hanya menanyakan selalu mengirimkan melalui WA proses tahapan-tahapan. Ya kan, lalu Mas Kocin sama Gunawan atau Oscar mengirimkan informasi-informasi. Yang sering interview ya Oscar lah. Oscar kan senang menginterview orang, itu mungkin sense of jurnalisnya masih belum hilang kan. Tanya dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, kalau perlu dari belakang sama depan. Korek terus gitu ya. Nah itulah mungkin saya mengoreksinya juga WA, ini nggak usah gitu loh. Nah itu pendek sekali prosesnya, sangat pendek. Memang Ari pun waktu itu kalau nggak salah sakit kalau nggak salah. Nah dipotong Ari sakit, kita udah deg-degan juga nih, Ari sakit gimana ini, ya kan? Jadi tapi akhirnya selesai, ya akhirnya selesai. Yang bikin nyetak bukunya pun kita ubur-ubur, harus selesai. Yang bikin foto untuk dipamerkan pun kita batasin waktunya, harus selesai. Udah seperti ngerjain proyek pemerintah aja nih, malah lebih hebat daripada proyek pemerintah. Karena nggak ikut prosesnya, Mas, kemudian melihat hasil jadinya kayak gini, gimana Mas ininya, Mas, Wah, reaksi itu pertama kali? Kagum sekali saya, kagum sekali. Saya lihat ini kerjasama yang seperti apa ya, udah body language-nya itu udah dibaca lah. Kalau Ari miring ke kiri, Gocin harus miring ke kanan, kira-kira gitu. Supaya nggak oleh. Lalu nanti dari korektornya ya J jadi koreksi. J yang mengkoreksi. Jangan begitu, jangan begini. Memang ini TikTok-nya banyak ya. Apalagi kita ada teman satu lagi, Dori Antar, yang sangat pelit banget dengan waktunya untuk hadir. Itu juga saya baca. Tapi tetap hadir juga akhirnya. Gitu, Deti. Jadi senang ya, Mas, hasil akhirnya begini. Senang banget, senang banget. Yang lainnya langsung lega nih kayaknya. Iya. Rasanya belum pernah saya bikin buku foto sih ya. Kalau buku tulisan ilmiah saya udah sering bikin, tapi kalau buku foto baru sekali ini nih. Ya kan? Oke, ini ada dari Riza Marlon. Selamat malam Mas Beni, selamat dan sukses untuk terbitnya buku Latitude. Ikut bangga kalau ada satu buku lagi yang terbit. Wah, udah ditagih Mas. Ada rencana lagi nggak Mas bikin buku foto? Waduh, Caca. Salam Ya, dari terima kasih, Caca dan Ca. Vita. Iya, Caca sama Vita. Belum tahu nih, Ca. Tergantung para penghasut nih. Karena penghasutnya harus rajin menghasut. Kita cari-cari nanti. Belum tahu. Nggak janji juga sih. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Iwan Regar. Selamat malam, selamat Om Beni untuk buku dan pamerannya. Apa sih arti buku foto ini untuk Om Beni? Dan bisa diceritakan bahwa tidak ikut dalam proses kreatif pembuatan bukunya. Sementara juga disebutkan bahwa buku ini sangat personal. Bagaimana respon Om Beni melihat hasilnya? Ada yang kurang pas nggak Om? Dan apakah sudah sesuai dengan apa yang ingin disampaikan? Saya delegasi itu penting dalam ilmu manajemen itu. Yang penting kita memberikan satu delegasi tanpa harus ada koreksi yang major ya kan. Kalau koreksi minor biasa lah. Dan delegasi itu harus berani memberikan authority sepenuhnya. Nah itulah soal trust ya. Itulah trust itu dibangun tentu dari kebersamaan selama ini. Itu kita terbangunlah trust secara bertahap, dan trust itu akan membentuk satu tali yang tidak harus dikurangi, tidak harus ditambahin. Jadi saya
percaya betul kepada Bung Gocin, lalu ada Oscar, ada juga Mas C, Mas Krisna, ada juga Gunawan, ada Yoriantar yang teman saya ke Antartika dan ke Nepal. Percaya penuh sepenuhnya. Karena percaya sepenuhnya, ternyata hasilnya lebih daripada yang saya ekspektasikan. Bagus sekali ini. Oke, ini ada komentar dari Kiki. Kesan pertama begitu membuka paket, wah kok hitam covernya, dan begitu membuka halaman demi halaman terasa memang warnanya tidak cerah seperti yang udah disinggung sebelumnya. Tapi kalau dipikirkan secara lebih tenang, buku ini keren dan mewah gitu. Mungkin itu juga yang saya rasakan kali ya Mas Benny dan teman-teman gitu. Ketika ada satu foto gitu, kita ikut walaupun belum pernah ke sana gitu, tapi ikut terkoneksi di dalamnya gitu kan, dan mau melihat berlama-lama gitu. Bener kayak gitu nggak sih mungkin Bang Oscar? Apakah seberapa kuat sih Bang pengaruh foto gitu dalam menarik minat orang dan jadi ada perasaan terhubung gitu? Ya, gua nih ya. Nah, jadi yang ini nih komen aja ya. Jadi kalau kita ngelihat secara katakan random ya, kita ngambil satu gambar yang secara random untuk kita bahas. Maka kita akan bisa melihat seperti yang disebutkan tadi. DNT juga udah menyebutkan bahwa misalnya gambar kita ngomong soal keramaian, kesendirian dalam keramaian gitu ya. Ada satu gambar yang Mas Benny motret mungkin dari seberang atau dari kapal pesiar atau dari kapal yang melayari Selat Bosporus itu ke arah Hagia Sophia. Kita ngelihat dari lokasi yang berbeda gitu, dari satu sudut tempat-tempat yang sangat sering kita lihat dalam foto-foto. Tapi ketika foto itu dibuat dari satu klik atau memotret yang dilakukan secara otomatis, itu biasanya adalah suara kita. Sehingga gambar itu jadi berbeda, dan dia bisa menjadi perwakilan dari seseorang yang memotretnya. Ya, dalam hal ini mungkin Mas Benny memotret itu. Kita juga kalau pergi ke satu lokasi, mungkin foto sejuta umat harus kita abadikan. Gitu. Tapi juga kita bisa mengabadikan foto-foto yang klik dengan kita. Itu yang bisa kelihatan di sini ya. Jadi foto-foto misalnya gambar-gambar yang sudah sangat terkenal. Atau kita melihat dari sudut yang berbeda, katakan Menara Pudong di Shanghai gitu. Itu gambar mungkin udah 10-an juta kali ini kita lihat ya. Tapi ketika kita mencoba mengabadikan, maka kita juga bisa melihat bahwa gambar yang blur pun itu akan ditajamkan oleh penglihatan. Jadi kita bisa melihat bahwa ke depan ada satu refleksi tentang Cina secara keseluruhan, atau Shanghai sebagai kota yang juga hancur pada Perang Dunia Kedua, gitu ya. Nah, ini secara keseluruhan menjadi sebuah rangkuman, kalau menurut saya, dan akhirnya satu hal yang menurut saya juga membuat rasa salut yang tinggi adalah ketika Mas Benny memutuskan juga untuk buku ini kemudian dipersembahkan untuk sahabat-sahabat yang sudah mendahului. Jadi ada 4 sahabat di sini. Yang pertama tentu sahabat sejak zaman SMA dulu gitu ya. Itu ada Bram Sakir, ada Anto Suharjan, ada Julian Siombing, dan ada juga di situ yang kita kenal sebagai Mimun. Ini ya. Nah, 4 sahabat ini itu nggak berakhir di sana. Ini persembahan ini juga kemudian dikaitkan juga dengan pandemi. Sehingga buku ini adalah buku amal yang sepenuhnya hasilnya itu akan didonasikan kepada tim siapapun relawan gugus depan dari COVID-19 untuk kita melewati pandemi ini. Nah, salah satu foto-foto yang kita lihat, Anda bisa keluarkan gambar itu secara random, tetap mewakili sebuah simpati kita. Bahwa persahabatan itu, apapun bentuk halangannya,
justru menghasilkan sebuah rangkuman untuk memperingati 70 tahun ini. Tentu bukan untuk dirinya sendiri, tapi menjadi komentar untuk orang-orang, menjadi sebuah sharing bahwa fotografi mempersatukan kita semua. Ya, nih kalau aku lihat di buku sih, yang aku terkesan sih salah satunya yang ini nih, Mas Benny dan teman-teman nih di Bromo ya kalau nggak salah. Bromo. Mas Benny bisa ceritain nggak waktu itu ketika ke sana tuh kayak gimana sih Mas? Terus akhirnya mengambil foto ini tuh situasinya seperti apa yang Mas Benny rasakan pas di sana, Mas? Ya, itu di Bromo, biasanya kan kalau orang ke Bromo pasti bangun pagi jam 3, lalu ke Pananjakan. Nah, di sini ada waktu itu Mas J bilang, bangunnya jangan pagi dong, kayak pembantu aja katanya. Jadi, bangunnya jam berapa? Bangunnya jam 6 aja, jam 6, jam 7, sarapan dulu baru jalan. Terus kita mau lihat apa? Nah, di situ ternyata Bromo setelah meletus itu, tanah Bromo sekitarnya itu panas. Nah, pada waktu pagi hari kan udara malamnya dingin. Nah, itu dia mengeluarkan macam asap gitu. Kan sangat dramatik sekali asap keluar dari pasir semuanya itu. Nah, ternyata mungkin kita juga baru tahu, Mas J juga baru tahu. Padahal itu hanya kesengajaan jangan bangun pagi karena takut dibilang pembantu gitu loh. Jadi semua kebetulan. Jadi kebetulan Bromo-nya habis meletus, tanahnya panas, karena pagi udara dingin, keluarlah asap itu. Dan ada 3 pohon, waktu itu 3 atau 2 pohon, yang tetap di situ ada. Nah, itu pohon sejuta umat lah kalau istilahnya Bang Oscar itu. Semua pasti motret pohon itu, kebanyakan ya. Tapi waktu itu kan pohon yang ada asapnya dan ada objek yang lain. Waktu itu ada kuda lewat lah. Kuda yang sering disewa itu. Itu ceritanya. Jadi karena malas bangun pagi ya, Mas? Iya. Padahal orang biasanya buru-buru bangun pagi. Kalau Mas Benny dalam memilih tempat gitu Mas yang dikunjungi itu biasanya lebih suka tempat yang seperti apa sih Mas Benny? Saya kebetulan lebih suka memotret landscape ya. Jadi tentu yang ada berhubungan landscape itu saya akan lebih suka. Bukan berarti nggak motret yang non-landscape, tapi kalau suruh milih, saya lebih suka landscape. Pegunungan ya Mas, makanya banyak banget foto-foto pegunungan. Ya, ada gunung, ada laut, pokoknya landscape aja. Oke. Ini kita lanjut ke pertanyaan di chat nih. Ada yang bertanya, apa sih kesulitan dalam membuat buku Latitude dan bagaimana proses pengerjaan bukunya dengan kurator? Bang Ari mungkin bisa jawab, Bang. Kesulitannya apa, Bang, dalam bikin buku foto ini, Bang? Kesulitannya jarang ketemuan. Intensitas ketemuannya sedikit. Sebenarnya kalau proses pembuatannya sebenarnya sama dengan buku-buku yang pernah kita kerjain gitu ya. Cuman bedanya ini baru pertama kali juga nih dikuratori oleh Bang Gucin, kerja sama Bang Gucin. Jadi kalau tahapnya adalah waktu itu Bang Gucin milih, terus kemudian dia misahin antara foto yang foto utama untuk masuk buku dan foto untuk behind the scene gitu ya. Terus setelah itu kita cetak semua ukuran kecil-kecil gitu ya. Kemudian kita mulai kelompokin, ini serial di Antartik, ini serial di Nepal, ini serial di beberapa negara lain. Terus ini serial di Bromo gitu. Terus karena banyak banget tempat yang belum pernah gue datengin gitu ya. Jadi gue cuman kayak yang terutama yang gue tahu aja kayak Bromo yang paling banyak gue lihat. Itu paling banyak pilihan Bromo waktu itu. Dan gue agak-agak pokoknya gue mau ngeliat gambar-gambar Bromo yang yang umum gitu, karena udah banyak banget masih foto-foto yang di buku fotografi terutama yang keluar tentang Bromo gitu. Dan akhirnya Bang Gucin berhasil memilih sekitar 7 foto Bromo yang menurut gue jarang kita lihat gitu ya, agak berbeda lah menurut gue.
Terus setelah itu ya udah masuk ke, setelah dikelompokin kemudian dipilih-pilih kurang lebih gambar yang gede yang mana, yang kiri kanan atau 3 atau 4 gambar gitu ya. Kemudian mulai layout, kemudian setelah itu pertemuan berikutnya kita ketemuan lagi, terus ya udah kita pertemuan pakai layar, pakai infocus gitu, kemudian kita ngelihat satu persatu, kira-kira baru kita mulai menyusun urutan gambarnya, foto pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tapi yang pertama tuh kita ngunci depan yang mana, endingnya yang mana. Sudah dimulai ngotak-ngatik, udah enak apa belum, itu yang agak seru sih menurut gue, ini pindah ini sini, terus diliatin lagi pertemuan berikutnya udah mulai enak apa belum gitu. Cuman kayaknya yang paling sulit tuh, menurut gue paling sulit tuh kayaknya caption sih. Caption tuh gue karena masih harus nanya Mas Benny langsung gitu ya, dan ternyata nggak, yang gue kebayang nggak bakalan susah, ternyata nggak susah banget gitu. Ternyata Mas Benny masih inget gitu ya tahun berapa dia motret, lokasinya di mana gitu, dan akhirnya dalam waktu singkat sih bukunya akhirnya sesuai deadline gitu ya. Deadline-nya dibuat oleh Gunawan kalau nggak salah tanggal 1 Juli itu buku mesinnya percetakan, dan itu tuh terpenuhi kalau nggak salah tanggal 31 bahkan akhirnya masuk ke percetakan. Jadi prosesnya ini lancar banget sih menurut gua, dan sesuai dengan deadline yang dibuat oleh Gunawan dan waktu cetak. Cuman yang buat gua agak aduh kok nggak jadi pembukaan. Tadinya rencana ada pembukaan bareng, harusnya ada undangannya, tapi berhubung berapa hari gitu sebelum penyelenggaraan akhirnya tidak boleh ada pembukaan. Ya udah akhirnya pembukaannya apa? Nge-Zoom gitu. Jadi ya agak berbeda gitu pembukaan pameran pertama yang di pandemi ini, yang gue pribadi ngerjain dan harus launching bukunya via Zoom gitu, agak beda sih. Memang pertemuan itu lebih menyenangkan daripada kayak gini. Sempat ada diskusi yang alot nggak Mas dalam menentukan sesuatu lah, mungkin dari fontnya, penempatan fotonya gitu? Enggak sih. Enggak ada yang alot. Lancar-lancar aja ya. Sama Bang Gocen asik lah kerjasamanya, mantep. udah semua udah ini ya, udah satu. Ya, jadi karena hubungan, karena pertemanan tadi, jadi kayak udah tahu selera masing-masing gitu. Jadi udah tahu ya. Udah langsung nyambung aja gitu. Malah kerjanya banyakan bercandanya daripada kerjanya kayaknya. Udah langsung klik ya semuanya ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Trisno nih kepada Om Benny. Aku udah lihat fotonya bagus gitu, dan Mas Trisno tanya ke Om Benny sebagai dengan background pengusaha gitu yang punya hobi fotografi dan bertahun-tahun memendam perasaan dengan memendam cintanya terhadap fotografi gitu. Kalau bisa diceritakan sekarang, Om Benny udah merasa gimana sih? Enjoy kah? Atau bagaimana kah? Atau merasa semakin tertantang dengan dunia fotografi? Ya, tentu karena ini hobi ya. Karena hobi, saya kan tidak akan jadi fotografer profesional. Karena hobi ya, menurut saya harus enjoy, namanya hobi. Kalau hobi nggak enjoy, namanya bukan hobi dong. Jadi itu kerja paksa namanya. Jadi memotret dalam hal ini memang karena berangkat dari main, jadi orientasinya bukan ke teknis atau alat motret, tapi rasa memotret terhadap satu objek yang dipotret itu yang lebih saya utamakan gitu ya. Artinya setiap memotret objek kan menurut Bang Oscar tadi ada rasa subjektivitas kita kan juga diajak kompromi terhadap objek yang kita potret. Itu yang saya bisa kasih statement, nggak mungkin saya jadi profesional. Okay. Karena di rumah motret cucu juga nggak dibayar kan. Katanya kalau di geng main ini kalau kumpul malah jarang ya ngomongin teknis-teknis fotografi. Kemudian gimana Om Benny gitu bisa dapat inspirasi memotret? Apa sih yang jadi acuannya Mas Benny dalam memotret nih? Ya harus main, harus pergi. Kalau kita ketemu kan selalu merencanakan mau pergi kemana nih gitu ya. Nah di dalam pergi itulah kita memotret tentunya.
Dalam pergi itu kita memotret. Nah, di situ saya kan secara umur saya paling senior, tapi secara motret saya yang paling junior. Jadi kalau udah motret saya harus nanya kepada para senior, ini harus diapain gitu ya. Nah, disitulah proses pembelajaran di lapangan itu lebih cepat ya, karena langsung praktek ya, bukan teori. Nah, kalau dulu sahabat saya yang udah meninggal, Anto Suharjan itu ngajarinya saya malah dari majalah. Dia selalu membeli majalah fotografi, selalu dikasih sama saya, dikasih spidol, di stabilo, wah ini lensa yang paling baik, ini kamera yang paling oke, ya kan? Kalau Julian juga sama, tapi kalau udah dibeli kameranya, baru dia bilang kamera ini ternyata jelek mas, tapi udah dibeli kameranya. Ini suka dukanya berteman, kita nggak bisa protes. Udah dibeli, dulu suruh beli, bagus. Sudah dibeli, Julian bilang, jelek sih mas, ngapain dibeli. Lo dulu kan dia yang suruh beli. Tapi itu saya nikmatin lah, itu satu proses persahabatan memang seperti itu gitu. Ya, oke. Jadi buku foto ini sudah diterbitkan dan seluruh penjualan buku foto akan didonasikan kepada korban dan tim garda depan penanggulangan COVID-19 ya, Mas. Betul. Kalau mau membeli bukunya di mana sih? Mungkin Bang Ari bisa share, Bang. Bang Ocin juga bisa tuh. Oh, Bang Ocin, boleh Bang. Ya. Mungkin kalau ada yang tertarik mau beli. Buku ini itu ada tuh. Ya, bisa diperoleh di Tokopedia ya. Iya, Tokopedia. Di Tokopedia, bisa juga beli langsung, bisa berhubungan dengan tim buku yang diwakili oleh Ocha. Oke. Ya, jadi apa ya, kalau penasaran harus beli di sini karena ini emang keren banget. Aku baru dipinjemin nih sama Bang Ari. Nggak usah dibalikin ya Bang. Langsung. Nggak boleh rusak katanya. Oke, ini kita mau ngobrol sama Bang Caca nih. Mungkin Bang Caca bisa unmute kali ya kalau biar bisa ikut merespon nih. Halo Bang Caca, selamat malam. Hei kakak. Cak. Itu. Mana Caca? Halo Bang Caca. Selamat malam Bang. Malam-malam. Gue lagi. Ya udah. Halo. Iya, Cak. Selamat, Pak Beni. Mas Beni. Iya, Cak. Iya, gimana, Cak? Senang lah ada buku lagi orang Indonesia nih. Selamat juga nih untuk timnya nih, Bang Oscar, Gocin, Ari. Mesti dirayakan nih kapan. Makasih, Cak. Mesti dirayakan nih kita nih. Udah lama nih nggak keluar rumah nih, nggak lama nggak minum alkohol. Berewokan gue juga di rumah. Oke, pokoknya seneng lah. Kan semangat membuat buku kan dari Galeri Antara yang paling sering lah, GFJA lah yang paling sering bikin buku coffee table ya. Jadi gue seneng aja ngelihat ada buku yang terbit lagi dari saya. Cuma nggak nyangka aja, Mas Beni keren banget gue lihat dari awalnya ya. Gue lihat tadi. Terima kasih, Cak. Terima kasih. Keren lah. Ya timnya juga memang keren. Iya, karena yang keren timnya. Iya, klik juga lah semuanya tuh sama seperguruan, seperguruan semua. Ari, tidak boleh mengganggu. Bang Caca udah lihat ya Bang fotonya? Ya tadi yang di Ari pertama kan, sentarnya Ari. Gimana kesan-kesannya Bang? Wah keren lah, keren. Nggak nyangka lah, Mas Beni bisa moto juga, baru tahu kan sering ketemu di Antara nggak ngomongin sama sekali fotografi dia, ya kan? Ngomonginnya bir. Iya, terus ketemunya tengah malam aja terus kan. Terbit lah, surprise aja buat gue juga untuk lihat inilah. Gimana Wita, sehat? Sehat, semua sehat, baik. Semua sehat ya. Ya. Oke, itulah dari gue lah sementara. Gue seneng lah ada orang Indonesia lagi yang buat. Ya, artinya
membuat hidup ini menjadi bermanfaat, apalagi tadi hasil penjualan dibuat ke masalah pandemi inilah ya, COVID ini ya. Menarik, sungguh menarik lah. Pasti yang terlibat juga banyak lah di sini ya, banyak yang orang baik budi, walaupun kita nih sesama ini kan orang baik budi semua nih, teman-teman kita nih. Oke, itu aja dari gue deh. Terima kasih, Enti. Iya, thank you Bang Caca. Di sini banyak teman-teman yang lain juga nih, mungkin kita sapa kali ya. Ada Mas Bea di sini juga. Halo, selamat malam Mas Bea. Kita unmute Mas kalau mau ngobrol Mas. Colek, Bea. Mas Bea, kita sapa. Halo, malam Mas Bea. Malam. Aku terlambat masuk nih, baru sekarang ngomong terakhir baru aku masuk tuh. Tapi by the way, baru bangun. Iya, bukan baru bangun. Ada sedikit itu. Ya biasa bagi-bagi air api lah di rumah. Air api. Ya, selamat ya buat bukunya yang baru. Aku yang Antartika aja kemarin baru pesen tuh ke Ocha. Ini terus tiba-tiba, keluar buku baru lagi. Makasih. Emang deket-deket sekali. Iya. Sayang, kemarin aku berencana datang tuh, terus tiba-tiba, oh iya, dibatalkan. Nggak boleh sama polisi, Sayang banget tuh, Mas Benny. Iya sih. Padahal sepi ya, maksudnya enak buat menikmati gitu. Suasananya itu pasti enak buat menikmati gitu. Semoga nanti bisa dibuka lah suatu saat. Tapi pamerannya masih berlangsung ya? Pamerannya sendiri masih. Boleh ya? Boleh. Pameran boleh. Satu hal yang aku ingin tanya, biasanya yang jadi kurator Oscar, kenapa sekarang Gojin? Ayo, siapa mau jawab nih? Gue jawab ya. Itu. Ya, jawab John. Sebenarnya timnya sama aja, Be. Jadi ini cuma penunjukan siapa main di depan, siapa main di belakang. Timnya sebenarnya itu aja. Menurut gue ini tim terbaik untuk pembuatan buku yang ada yang gue pernah kenal. Masalah pengkuratoran, sebenarnya ini buku kedua yang publish yang pernah gue kuratori. Buku pertama adalah buku unpublished dari redaksi Foto Kompas yang gue kuratori berdua oleh Jai. Jadi gue sama Jai mengkuratori buku Kompas, itu adalah kuratorial pertama yang kita lakukan untuk sebuah buku yang akhirnya dipublish. Nah, buku kedua di sini dengan tim yang sama sebenarnya, cuman yang ditaruh di depan pada saat ini gue gitu. Sebenarnya ini pekerjaan tim, jadi ada Jai Subiato, ada Krishna Suharnoko, ada Oscar, ada gue. Pemilihan foto memang finalnya ada di gue, tapi pada saat gue bimbang untuk foto A atau B, gue kembali lagi ke tim yang sama ini. Jadi sebenarnya cuma disebutnya aja kuratornya gue. Sebenarnya ini pekerjaan tim, dan ini tim terbaik yang pernah gue kerjasama. Kurang lebih begitu, Be. Kalau balik ke buku Foto Kompas yang dulu ya? Yap. Itu kan yang lu kuratorin itu kan sama Jai, nggak gue sendiri. Iya, sama Jai. Yang bukunya gede, yang kuning. Ya, betul. Itu kan terdiri dari banyak fotografer ya? Wah, banyak banget lah. Banyak banget lah. Kalau ini kan nggak gitu. Ya. Feelingnya gimana? Lebih, maksudnya lo lebih bisa merasa bahwa ini halaman yang tepat atau ini foto yang harus keluar dibanding buku yang dulu. Yang Kompas itu, aku belum lihat buku ini sih, cuman aku punya yang Kompas itu, yang unpublished. Pasti beda dong ya, karena itu kan banyak fotografer. Beda. Ini kan enggak. Tantangannya beda karena kalau itu waktu itu kita harus mengakomodir berapa ya fotografer Kompas tuh, kalau gue nggak salah lebih dari 10 orang yang harus masuk ke dalam buku itu dari sekian puluh ribu foto juga. Di sini dalam bukunya Mas Benny memang pribadi Mas Benny sendiri
yang bisa dibilang sangat udah kita kenal karena ini teman perjalanan kita juga gitu. Jadi tantangannya memang beda dalam mengkuratori buku foto yang berasal dari banyak fotografer dan hanya berasal dari satu fotografer, apalagi sangat kita kenal gitu. Jadi beda memang tantangannya. Kalau buku unpublished, gue yakin ada kompromi. Misalnya si A fotonya nggak ada tapi dia cuma punya foto ini gitu. Ya ini harus masuk lah supaya ada namanya gitu. Ya kurang lebih demikian. tapi kalau kita balik ke buku unpublished ya, pada saat gue mulai sama Jai, itu memang kita sepakat kita jangan lihat dulu ini foto siapa. Jadi benar-benar kita mengkurasi tanpa kita tahu ini sebenarnya gambar siapa, ini gambar siapa gitu. Itu lebih fair. Nanti pada saat finalnya kalau ternyata si A tidak terakomodir, ya kita harus masukin dong. Karena ini kan harus mengakomodir seluruh redaksi Foto Kompas. Tapi pada awalnya itu kita kesampingkan dulu. Ini punya siapa, kita sebaiknya nggak usah lihat. Dan nggak ada waktu juga, Be. Barangnya banyak banget waktu itu. Kalau kita mesti lihat lagi ini punya siapa, nggak kelar-kelar. Oke. Mas Bea ada yang mau disampaikan nggak Mas Bea ke Om Benny nih? Mas Bea di ulang tahun ke-70 tahun bulan lalu. Iya. Hebat juga ya. 70 masih bikin buku. Berarti aku masih punya waktu 15 tahun. Iya. Selamat Pak Benny. Masih lama, Be. Iya, masih lama. Oke, terima kasih Mas Bea. Iya, sama-sama. Kita sapa satu orang lagi nih, ada Mas Tole. Selamat malam Mas Tole. Mas Tole ini sebagai digital imaging dari berada di tim ini juga. Selamat malam Mas Tole, hai. Olski. Mas Tole. Mas Tole. Mau nyanyi lagu apa, Tole? Kita ya, oke. Mas Tole bisa cerita, Mas, ada kesulitan apa, Mas, dari proses digital imaging ini, Mas, dalam bikin buku foto ini? Nggak ada suaranya, Le. Belum kedengeran. Unmute. Headset lu rusak kali, Le. Nggak, ya. Ini nggak? Nah, cabut aja, Mas. Dulu dong, Le. Iya sih, yang paling menarik dalam proses pembuatan buku buat gue adalah belajarnya sih. Setiap buku yang kita bikin pasti punya tantangan yang berbeda. Apalagi dengan fotografer yang berbeda, karakternya juga pasti berbeda. Nah, kebetulan Mas Benny ini saya sudah lihat beberapa karyanya di pameran sebelum-sebelumnya. Rasanya sih kalau dibilang Mas Benny tadi belajar foto baru, enggak juga sih. Setiap foto yang Mas Benny ambil itu menurut gua itu ada apa ya? Jadi motretnya nggak cuma sekedar teknis, nggak cuma sekedar membuktikan bahwa kameranya bagus, tapi di situ ada sesuatu yang pengen diceritakan Mas Benny, ada sesuatu yang menurut gua ini Mas Benny banget gitu. Pengen disampaikan, Mas Benny pengen menceritakan sesuatu lewat gambarnya kepada orang lain. Nah, secara teknis olah gambar nggak terlalu sulit sih. Hampir, walaupun ada beberapa gambar yang diambil di tahun berbeda dengan kamera yang berbeda, tapi menurut gua setiap orang punya gaya dan teknik memotret yang pakem ya. Setiap orang pasti beda-beda, tapi setiap orang pasti percaya bahwa ini teknik motret gue terbaik gitu. Nah, kalau dilihat dari keseluruhan gambar, cukup mengasihkan. Tantangannya beda, tapi menurut gue tidak terlalu menyulitkan. Gitu. Karena pada dasarnya gambarnya memang udah oke-oke sih. Gitu. Siap. Itu intinya. Thank you, Tole. Ada yang mau disampaikan nggak Mas Tole nih ke Om Benny? Iya, kelupaan sedikit karena waktu pas proses itu gue juga akhirnya tumbang, sakit. Pengen ngucapin selamat ulang tahun untuk Mas Benny. Terima kasih, Tole.
Jangan sakit lagi loh. Makasih ya Mas Toleh. Sama-sama. Oke, kita baca ini komentar terakhir ya di kolom chat dari Handito Juwono. Trust dibangun dari kebersamaan. Trust akan membentuk tali yang tidak perlu ditambah, dikurangi. Itu jugakah filosofi latitude? Mengharukan, penuh makna. Selamat Pak Beni dari ulang tahun ke-70 menjadi kado kemerdekaan Indonesia ke-75. Ya, terima kasih. Mungkin sebagai penutup nih, mungkin dari masing-masing pembicara ada yang mau disampaikan kepada Pak Beni, juga kepada audiens yang hadir malam hari ini. Mungkin kita mulai dari Bang Gocin dulu kali ya. Closing statement ya? Ya, closing statement. Closing statement. Singkat aja sebenarnya gue kutip dari kuratorial gue, yang gue kutip dari sosialis Irlandia bernama George Bernard Shaw, yang dia mengatakan bahwa kita tidak berhenti bermain karena kita menjadi tua, tapi kita menjadi tua karena kita berhenti bermain. Jadi tetaplah bermain dan berkarya. Makasih. Asik, keren Bang. Mantap. Lanjut dari Bang Ari, mungkin ada yang mau disampaikan Bang Ari. Oke, gue ngutip dari tulisannya tulisannya Bang Oscar. Tapi di slogannya Mas Beni gitu, dia ngomong gini bahwa makna kehidupan adalah untuk menyenangkan orang lain. Dan menurut gue buku Latitude ini terbit juga untuk menyenangkan orang lain. Udah gitu, Denti. Asik. Cakep. Tepuk tangan dulu. Semuanya kayaknya ngutip ini nih, orang-orang dari Bang Oscar nih. Kita kasih kesempatan Bang, apa yang mau disampaikan kepada sahabatnya nih Bang, yang udah puluhan tahun bersama Bang. Kalau gue sih ngingetin kembali aja nih, karena kan sebentar lagi dalam pandemi ini kita masuk ke 75 tahun Republik Indonesia gitu ya. Masa yang paling sulit pada saat 25 tahun menjelang 100 tahun Indonesia, kalau masih ada gitu ya. Nah, makanya buku ini juga tanpa sengaja masuk ke sana juga ceritanya, bahwa personality bangsa ini terwakilkan di Latitude ini. Jadi semboyan revolusi Perancis itu tetap akan berlangsung gitu ya, dan harus kita jaga dengan baik, bahwa kemerdekaan itu adalah warisan paling berharga buat bangsa ini. Kita harus menjaga persaudaraan kita, dan tentu dengan kesetaraan, karena kemajemukan itu adalah keniscayaan yang harus kita jaga. Selamat ulang tahun Indonesia, selamat ulang tahun Mas Beni. Thank you. Thank you Bang Oscar. Dari Mas Beni, ini aku juga sebelum menutup ya, aku harapin teman-teman jangan kemana-mana dulu nih, karena abis ini kita mau foto bareng dulu sama Mas Beni, gitu, semua yang hadir di sini. Terus Mas Beni juga akan mengumumkan siapa pemenang yang nanti dapat buku foto ini gitu. Jadi aku harapin semuanya masih ada di sini dulu. Nah, kepada Mas Beni sebagai fotografer buku ini, Mas, ada pesan apa Mas yang mau disampaikan Mas, terutama kepada kita nih generasi muda yang juga baru pengen belajar dan berkreasi lah seperti yang udah ditempuh Pak Beni. Apa yang mau disampaikan Mas Beni? Ya, sebenarnya nggak banyak ya. Jadi hidup itu kan harus ada gunanya gitu loh. Kita harus tahu kenapa kita harus hidup gitu. Nah, sebenarnya simpel jawabannya. Kita harus berguna bagi orang hidup yang lain, sehingga hidup itu saling menghidupi. Nah, itu bagian daripada tujuan hidup kita itu. Nah, khususnya yang mungkin yang lebih muda dari saya, ukuran umur itu hanya angka aja. Tinggal soal pemahaman terhadap kehidupan itu tergantung pada kita sendiri. Yang tua yang nggak tahu diri juga banyak. Mungkin lebih banyak daripada yang muda. Yang nakal kan bukan yang muda, yang nakal itu sebenarnya yang tua. Karena yang tua itu
pasti nakalnya diumpetin, tapi sebenarnya nakalnya dia lebih banyak daripada yang muda. Nah, saya kira persahabatan itu tidak akan mungkin selesai sampai kita kembali ke alam yang lain. Gitu. Kita bersahabat lagi di alam yang lain lagi. Kita kan nggak tahu di alam yang lain itu kayak apa. Ya, saya kira demikian. Terima kasih nih teman-teman yang sudah menyelenggarakan webinar ini. Tadi ada Mas Dr. Hanito, itu teman saya yang ngajak webinar tiap hari, tapi webinarnya webinar kerjaan. Tapi malam ini saya webinar main nih. Pertama kali webinar main ini. Tuh Pak Nito, terima kasih Pak Nito. Ya. Iya, terima kasih Mas Benny. Hidup harus ada gunanya tuh kayaknya udah jadi closing statement yang paling kuat banget lah buat kita semua yang ada di sini ya. Jadi semoga bukunya jadi penyemangat lah buat kita semua yang mau terus berkreasi dan berproduksi gitu, supaya tetap ikut semangatnya Mas Benny nih untuk tetap kreatif gitu. Oke, itu dari saya. Mungkin abis ini saya kembalikan kepada gue Ari Galeri. Ada yang mau disampaikan mungkin, kemudian kita akan foto bareng, dan setelah itu Mas Benny mengumumkan pemenangnya. Kepada Abang Ari atau Karen mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup, Denti, cukup. Nah, pemenang, langsung ke pemenangnya aja siapa? Langsung pemenang. Kita foto dulu dong, foto dulu baru pemenang biar penasaran. Minta tolong teman-teman untuk menyalakan videonya. Kita akan foto bareng nih sama Mas Benny Sutrisno. Dihitung nih, gimana Bang? Oke, 1, 2, 3. Lagi tahan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tahan lagi. Sekali lagi. Ya. 1, 2, jadi. Oke. Thank you, Mas Benny. Mungkin ada satu pertanyaan, Mas, yang paling berkesan. Nanti bisa dapat hadiah buku foto. Sebetulnya, karena tadi Denti kan bukunya dipinjemin Ari, nggak boleh rusak. Jadi saya mau hadiahkan kepada Denti satu buku supaya bisa tidak harus pinjam dari Ari. Gitu. Terima kasih Denti. Oke, terima kasih banget Mas Benny. Terima kasih Bang Gocin, terima kasih Bang Oscar, terima kasih Bang Ari. Nanti diatur Gunawan ya. Siap. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah hadir malam hari ini. Semoga sehat selalu dan tetap kreatif, tetap produktif dimanapun dan kapanpun berada. Makasih semuanya, selamat malam. Selamat malam. Live ya.